Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah dari kelas Manajemen Teknologi Semester 4 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan penjelasan tugasnya. Yang pertama adalah menjelaskan tentang SIM dan SIA. SIM atau bisa juga disebut dengan Sistem Informasi Manajemen adalah Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu yang diperlukan, baik data yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, untuk dasar pengambilan waktu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem Informasi Manajemen merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi SIM, tergantung dari besar kecil organisasi, dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi dari transaksi keuangan. Sistem informasi pemasaran menyediakan informasi untuk penjualan, promosi, penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Sistem manajemen persediaan, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, sistem informasi penelitian dan pengembangan, dan terakhir sistem informasi teknik. Semua sistem di atas informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat atas. Jadi di sini bisa kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Dari artikel ini terdiri dari 11 halaman. Dan kita lanjutkan kepada artikel SIA, Sistem Informasi Akuntansi, terus juga bisa disebut dengan SIA. Di sini terdapat penjelasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Romney dan Steinberg, Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi akuntansi merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunanya. Ketiga, menurut Azhar Susanto, sistem informasi akuntansi adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan kerjasama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas dalam perusahaan. 4. Menurut Nurjaina Mayasari dan Effendi, sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan data pada pengelola organisasi. Kesimpulan dari 4 pendapat para ahli, yaitu sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data untuk pengambilan keputusan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. Dan di sini adalah penjelasan lebih lanjut, terdapat 15 halaman dalam artikel ini.
Ya, kita lanjutkan ke tugas nomor 2, yaitu penjelasan tentang apa itu saham. Apa itu saham adalah apa itu saham? Menurut Bursa Efek Indonesia, pengertian apa itu saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal, maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bahasan sederhananya, saham itu semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi kalau punya saham, kamu berarti menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Inilah kenapa saham itu disebut sebagai surat berharga, ya karena menjadi bukti sah kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Apa itu saham berdasarkan jenisnya? Saham biasa adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemilik saham ini berhak menerima sebagian pendapatan atau dividen dari perusahaan serta bersedia menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Mereka yang memiliki saham perusahaan punya hak ambil bagian sebagai pengelolaan perusahaan. Besaran porsi hak pengelolaan ini tergantung dengan jumlah saham yang dimiliki. Kedua, saham referen. Saham referen adalah surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Pemegang saham ini berhak didahulukan saat pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Terus juga jadi yang pertama dalam hal pembayaran kembali modal yang disetorkan jika perusahaan dilikuidasi. Terakhir, dia juga berhak pula menukar dengan saham biasa. Keuntungan saham. Ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama adalah dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Capital gain. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Tentu saham juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh para investor, yaitu capital loss dan risiko likuidasi. Yang pertama adalah capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya aja saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga menjadi 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor menjual pada harga 1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Yang kedua adalah risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham dapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Cara kerja saham untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan risikonya. Sekarang saatnya kamu mengetahui bagaimana cara kerja saham sehingga mendatangkan keuntungan. Dan lebih sederhananya, pemegang saham adalah pemilik perusahaan, maka jika perusahaan itu untung, pastinya keuntungan akan jatuh kepada pemiliknya. Kolaborasi yang diraup perusahaan ketika kinerjanya bagus akan disisihkan kepada pemilik saham. Ada dua, bagaimana pembagiannya adalah: yang pertama adalah capital gain, keuntungannya didapat dari pertumbuhan nilai aset dan modal. Yang kedua adalah dividen. Analogi sederhananya, misalnya tanah
tanah itu dijadikan lokasi parkir, maka pemasukan dari sewa parkir itu sebagian masuk ke pemilik tanah. Biasanya pemilik saham lebih suka mencari keuntungan capital gain karena sifatnya lebih cepat. Alasan berinvestasi saham yang utama adalah modal relatif kecil, karena punya duit 5 juta sudah cukup untuk memulai investasi saham. Bisa dilakukan di mana saja karena sekarang sudah disupport teknologi online trading. Waktunya pun fleksibel sehingga tidak mengganggu pekerjaan atau usaha kamu. Risikonya minim jika kamu berinvestasi di perusahaan yang baik. Keuntungannya relatif besar dibandingkan instrumen investasi lainnya. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang aplikasi saham. Di sini terdapat beberapa aplikasi saham, tapi kita akan menjelaskan dua saja untuk mempersingkat durasi. Yang pertama adalah Stockbit. Stockbit adalah aplikasi untuk kita yang ingin berdiskusi, menganalisa, dan investasi saham. Yang kedua ada RTI. RTI merupakan aplikasi yang menyediakan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia secara real time. RTI Business menjadi aplikasi favorit untuk dapat membantu investor melakukan analisa fundamental karena fiturnya terbilang lengkap. Kita langsung saja ke Stockbit yang pertama. Di sini kita disuguhkan dengan homepage begini. Kita akan langsung login. Di sini masukkan email yang telah didaftarkan. Homepage-nya begini. Di sini terdapat fitur-fitur yang disediakan dari Stockbit. Yang pertama trade, yaitu terdapat watchlist, portofolio, dan alert. Yang kedua discover, yaitu ada stock, people, screamer. Selanjutnya sosial, fitur sosial, terdapat stream dan chat. Dan fitur-fitur lainnya yaitu invite friend, live support, settings, rate us, privacy policy, dan terakhir logout untuk keluar akun. Yang kedua aplikasi saham adalah RTI Business. Beginilah homepage. Yang pertama kita membuka RTI Business. Di sini terdapat fitur-fitur yang disediakan RTI Business, yaitu trade, market, index, watchlist, movie, currency, metal, new, kalender, dan terakhir kalender. Di sini juga terdapat fitur-fitur untuk membantu kita. Yang pertama adalah rate this up, tell a friend, feedback,
term and condition, privasi policy, disclaimer, helpdesk, dan bot. Di sini kita langsung login saja. Untuk itu saja dicukupkan, sekian tugas yang saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Mohon maklumi karena lagi tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.